Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. It's an honor for me to be here today untuk bisa share the word of God, and I hope it will bless you. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalkan dulu my family. Jadi this is our family. It's me, my wife, and our 3 kids, Joey, Joseph, Luke, sama Ben ya. So these are our kids, all boys. Umur berapa ya? Umur 9, 7, sama 4. Ya, so kita pindah dari Indonesia ke New Zealand tahun lalu, awal Januari. Jadi kita sudah di sini 1,5 tahun lah ya, hampir 2 tahun. Sebelumnya saya dulu dari FGF Seattle tahun 2000 ya, jadi saya sudah di FGF juga cukup lama. Tahun 2000, 24 tahun berarti ya. Lalu pindah ke Surabaya, di FGF Surabaya, melayani di Surabaya sampai 2023, sampai waktu kita berangkat itu. Dan kita pindah ke Dunedin, dan we are trying to plant a church there. Jadi saat ini kita udah mulai pertemuan sebulan 2 kali. Minggu kedua kita ada care group, minggu keempat kita ada kebaktian hari Minggu. Jadi kalau kalian pas mampir ke Dunedin, can say hi to us gitu ya. Nanti kita kenalin yang sana, banyak yang single juga. I see lots of like needy people here. Sorry, yeah, but that's what I feel. Apa ya? So sebelum kita bahas firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan, yang percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan, yang percaya Tuhan Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Kami minta Tuhan supaya firman yang diberitakan Tuhan bisa jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kau persiapkan hati setiap daripada kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, we pray for humility Tuhan, to learn and to receive your word, and not just learn and know, but to do your word and understand your will in our life Tuhan, untuk mengerti rencana dalam kehidupan kami, untuk mengerti lebih lagi tentang siapa Engkau, tentang apa kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, pakai nama-Mu yang gak sempurna Tuhan, tapi Kau Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang gak sempurna Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Tuhan supaya Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Thank you Lord Jesus, it's all about you, it's all about you. In Jesus name we pray, amen. Hari ini kita akan belajar tentang handling failure dari Joshua gitu ya. Joshua, kita baca dulu yuk. Kita baca dulu di Joshua 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara Allah dan seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Oke.
Jadi ini latar belakangnya adalah kita tahu zamannya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Lalu mereka mulai masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama itu mereka melewati sungai Yordan, lalu mereka masuk ke kota Yeriko. Dan ketika mereka di kota Yeriko, mereka melihat bahwa the city is well defended gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan kasih cara kepada bangsa Israel, oke, kalian harus puterin kota ini 7 hari lamanya, tiap hari pertama sampai hari ke-6 puterin sekali dan nggak boleh bersuara. Rakyat di depan, tentara di depan, umat Lewi di belakang sama tabut perjanjian di belakang dan bawa sangkakala, tapi jangan ribut dulu. Hari ke-6 hari pertama jangan ribut, hari ke-7 kalian kelilingin 7 kali. Habis gitu setelah kelilingin 7 kali kalian bersorak-sorai lalu tiup sangkakala, maka tembok itu akan runtuh. The wall of Jericho will fall. And then kalian harus masuk menumpas orang Jericho dan membakar kota itu, lalu bunuh rajanya, dan barang-barangnya nggak boleh diambil. Yang barang-barang emas, perak, besi dan perunggu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dimasukkan ke perbendaharaan Tuhan. Itu latar belakangnya. Lalu kita baca dulu ya. Next. Nah ini, jadi Conquest of Jericho di ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 21. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Oke, so they did that ya. Di pasal ke-6 kita tahu bahwa mereka melakukan semuanya itu dan Tuhan menepati janjinya. Mereka mengelilingi kota Yeriko, mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko runtuh, mereka masuk, mereka menang. Lalu next apa? Next adalah the next city they will conquer is kota Ai. Kota Ai ini ada di barat, agak naik gitu ya sedikit ya dari kota Yeriko. Ini kota Yeriko di sini, kota Ai di situ. And then mereka mau masuk ke sana. Nextnya mereka panas bentar ya. It's getting hot in here. Jadi mereka mulai mau masuk kota Ai, Yosua mengirimkan mata-mata dulu. Jadi Yosua ini dulu sebelumnya dia udah pengalaman untuk perang, dan dia sebelumnya juga adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk mengintai. Dia salah satu dari 12 mata-mata yang dikirim Musa untuk mengintai sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu ya. Jadi dia sudah tahu caranya berperang, dia sudah tahu, so he knows dia harus kirim mata-mata dulu. Mereka kirim mata-mata, lalu mungkin next slide ya. Belum. Go back. Jadi dia kirim mata-mata, lalu mata-mata ini kembali. Mata-mata ini melaporkan kepada Yosua, kota Ai itu not well defended, orangnya sedikit, kamu cukup kirim 3.000 orang aja menang pasti. And then Yosua based on that, dia melakukan itu, dia mengirim 3.000 orang. Lalu first attack of kota Ai, first battle itu mereka kalah. 36 orang Israel dibunuh, mati di sana. Lalu mereka balik. Dan Yosua berteriak gitu kepada Tuhan, dia mourn gitu, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa di kota Yeriko kita bisa menang, tapi di kota Ai yang kecil kita kalah? Apakah engkau meninggalkan kita gitu ya? Terus Tuhan bilang, it's not bukan, karena ini ada orang yang melanggar perintah ini tadi.
Terus besoknya si Yosua disuruh mengumpulkan orang Israel semuanya, kumpulkan, lalu dikumpulkan, lalu Tuhan memilih dari orang Israel bangsa Yehuda, lalu dari suku Zera kalau nggak salah, terus dari suku Sabdi, terus ditunjuk orang yang namanya Akan ini. Orang yang namanya Akan dikonfrontasi sama Yosua. Oke Akan, kamu ngaku sekarang, what did you do? Gitu ya. Terus Akan ngaku, ya aku berdosa dan aku ngambil sesuatu yang nggak seharusnya aku ambil. Gitu. So sebelum aku lanjut ke sana, di sini ya kita belajar kalau kata yang dikhususkan itu adalah bahasa Ibraninya, right? Nah, bahasa Ibraninya ini itu bacanya herem. Herem artinya dihancurkan atau dikhususkan untuk Tuhan atau dikhususkan untuk kehancuran. Jadi barang-barang yang memang nggak boleh kita ambil, not for us, tapi either to be destroyed or to be surrendered for God. Gitu. Next again. Nah, jadi ini tadi conquest of Ai pertama, first battle itu, before the first battle spies were sent, they only dikabari cukup small force saja dikirim 3.000 orang, mereka dapat good report, first battle kalah mereka. Lalu Tuhan expose Achan sin gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ACHAN ya, ini bukan Acan ya, ini Achan ya. Kalau Acan itu Acan, Aliong, Asyong gitu ya. Ini Achan. Next lagi. So Achan waktu di konfront sama Yosua, what did you do gitu ya. Dia ngakunya gini, jadi dia ngaku bahwa oh iya, aku waktu di Jericho aku melihat, waktu kita menang aku melihat ada garment yang bagus, ada emas dan perak. Lalu aku lihat itu kok bagus ya, kok indah ya. Lalu aku mengingini. Jadi dari melihat, ya mengingini, lalu dia mulai ambil. Lalu setelah diambil, what did he do? Dia bawa pulang dan dia menyembunyikan di kemahnya. Dan waktu dia menyembunyikan kemahnya, dia sembunyikan di bawah sekali yang kita bilang, under the ground. Jadi people gak ada yang tahu. Jadi waktu mereka menyerap kota Ai, nobody knows that he did this gitu until God expose his sin. Next. Jadi kita mau belajar bagaimana cara Yosua menghadapi kegagalan ini dan mengubah dari yang namanya failure jadi sukses. Kalau kita bisa belajar bagaimana Yosua did this, then we can apply it to our lives and change our failure to success. Saya percaya kita semua di sini pernah mengalami kegagalan ya. Coba angkat tangan siapa yang pernah gagal. So I feel like kegagalan itu, failure is a fact of life dan kita harus embrace ya. Bukan kita takut gagal, tapi kita harus embrace dan learn from it and turn it into something good. Ada 5 ini yang saya mau bagikan untuk supaya kita bisa mengatasi dan be successful in our failure. Yang pertama adalah mengakui, katakan mengakui. Kedua membenahi. Ketiga melangkah. Keempat mengingat. Kelima menolong. Oke. Next. Jadi mengakui. In this context di cerita Akan ini Akan terpaksa mengakui karena dia dikonfrontasi oleh Yosua ya. Orang sudah kepepet gitu pasti ngaku gitu ya, mengakui. Langkah pertama mengakui. Mungkin buat kita nggak sampai dikonfrontasi gitu ya. Mungkin buat kita mengakui ini is an option for us gitu ya. Tapi untuk kita bisa mengaku, kita perlu yang namanya humility untuk kita bisa mengaku. Seringkali kalau kita gagal, kita dikonfrontasi, kita akan self-defend ourselves gitu ya. Itu basically sadar nggak sadar kita, what we do is kita try to defend ourselves. Oh enggak kok, aku nggak gitu kok. Atau kita merasa bahwa mungkin ya di
atau di kerjaan atau di sekolah gitu, you got a B when you feel you should got an A gitu. Then you feel like this is wrong gitu, I've been wrong gitu. I don't deserve this gitu. Tapi yang pertama kita perlu lakukan, kita perlu belajar untuk bisa learn from our failure is to untuk mengakui gitu ya, mengakui oh iya, mungkin ada betulnya gitu ya, mungkin ada betulnya. Dan kita juga perlu kejujuran untuk bisa mengakui. Jadi kalau kita punya harga diri yang tinggi, terlalu tinggi gitu, akan sulit buat kita untuk bisa mengakui dan move on dari kegagalan kita. Yang keempat, kita perlu menghadapi konsekuensi. Kalau kita sudah tahu bahwa kita gagal, sometimes kegagalan pasti ada konsekuensinya ya. Mungkin itu something that's small, something reversible, something that is irreversible. In the case of Achan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya 36 orang tadi udah mati. Tentu dia sekarang ngaku, tapi those 36 Israelites already died gitu. And then dia tahu bahwa hukumannya ini adalah death. Dan dia ngaku gitu. Karena terpaksa, tapi jangan sampai kita dipaksa gitu ya. I want us to learn supaya kita bisa mengaku, be honest, be humble in front of God. Kalau kita gagal, oh ya Tuhan, memang aku gagal, that's why kita perlu Tuhan. Dan mengakui ada yang herem yang seharusnya kita pegang, nggak seharusnya kita ambil, tapi kita ambil atau kita pegang, atau I don't know what it is in our lives gitu ya. Mungkin kita bisa evaluasi sendiri masing-masing daripada kita. It may be bad habit, it may be sin, it may be something that is yang Tuhan sudah ngomong sama kita semua, tapi kita nggak choose not to obey gitu ya. It could be anything in our lives gitu. I want us to reflect nanti apa yang kira-kira mungkin jadi herem dalam kehidupan kita gitu. So the first one is to mengakui. Yang kedua, membenahi. Di dalam konteksnya Achan ini, Tuhan suruh Yosua, oke, kalau kamu mau menang, kamu harus sanctify the people of Israel dulu. Sanctify caranya gimana? Sanctify caranya make right what has been wrong, gitu ya. Jadi dosa-dosa Achan ini harus dibenahi dulu. Caranya adalah yang pertama tadi Achan-nya dihukum, lalu barang-barangnya dibakar semua. Achan dihukum dengan cara dilempari batu dia dan keluarganya gitu ya. And then what he took dibakar semua. Yosua waktu Achan ngaku, Yosua suruh orang, oke, kalian pergi ke rumahnya Achan, cek bener nggak itu. And then they found the things, lalu mereka dibawa ke lembah Akor, dirajam batu, lalu semuanya dibakar. It may seem cruel, but Tuhan mau kita untuk disanctify, mau bangsa Israel untuk disanctify, itu disucikan, dikuduskan kembali, supaya mereka bisa move on ya. Ya, mereka membenahi dengan cara kembali kepada firman Tuhan. Yang tadi yang nggak boleh tadi, di reverse lagi dengan cara itu tadi, yang herem dikembalikan kepada Tuhan. What is not supposed to be had by Achan dikembalikan lagi kepada Tuhan. Ya, ini tadi aku bilang cause and effect ya. Even though sudah dibenahi, tapi the damage has been done gitu. So it's a part of the process gitu ya. Kita mungkin belajar dari ini bahwa it's not all glitter and shine ya. Life is not all glitter and shine, but we have to face it. Next, melangkah ya. So after that, after dibenahi, after Joshua did what God told him to do, sanctify the people of Israel, they move on. Life goes on gitu ya. Even though we have failures in our lives, life goes on. Kita harus move on. Kita mengakui, kita benerin, lalu life goes on. And everything in life is a process ya. I have learned that. Sudah saya tadi bilang udah 24 years di IFGF gitu ya. Ikut Tuhan 24 tahun. I've seen all kind of things
all kind of people gitu ya. I've seen people come and go. I've seen churches split. I've seen pastors doing crazy things. I've seen everything gitu. But life goes on. It's a process. It's a process for everybody. In the case of church split, it's a process for the church. It's a process for the people. It's a process for everybody to find themselves di hadapan Tuhan. Siapa kita sebetulnya di hadapan Tuhan? Apakah kita ikut gerejanya? Apakah kita ikut Tuhannya? Apakah kita di gereja mau cari fame? Apa kita mau cari panggung? Apa kita mau cari Tuhan? Atau kita mau cari teman? Atau kita mau cari club? Apa social club? What gitu ya. Jadi it's a process for us to discover. Failure is a process for us to discover who we are, who God is, and what God wants us to be, and how God works, and who God is. Jadi it's a process, and it's also a progress. Jadi mungkin this time around you learn something, but God doesn't want you to stop there. He will bring you to another place, and another place, another place, another place. Sama kayak sekolah ya, kita mungkin sekolah mulai dari kindergarten, SD, SMP, SMA. Di SD pun kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Dan tiap naik kelas pasti ada ujian, pasti ada tes. Kalau kita nggak bisa lulus, balik lagi. Unless you study here in New Zealand, lulus terus pokoknya. Ya gitu. So failure, aku mau kita punya perspektif baru tentang failure, bahwa failure is not all that bad. Failure is, God uses failure as God uses everything else. If you believe that God is sovereign, kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, maka kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada maksudnya. Tuhan is in control. God is not out of control ya. Even though kita kalau lihat peristiwa penyaliban Yesus pun seems like at that time God is out of control, but He is not out of control gitu ya. If we are humble enough, if we are faithful enough to follow Him and believe in Him, I believe we will discover more and more and more and more. Yeah. Okay, next, bro. Mengingat. Jadi in our failures, I want us to remember. Yang pertama tadi sin corrupts ya. Sin corrupts. What Achan did, mulai dari the progress is very easy actually ya. Tadi dari dia melihat dulu, mengingini, lalu dia mengambil. Sebetulnya melihat dan mengingini nggak salah saudara ya, nggak sih? By the time dia mengambil dan menyembunyikan itu salah. Jadi tapi ya, sometimes kegagalan atau apa yang hirem di dalam kehidupan kita kayak gitu ya saudara. Mungkin kelihatannya pertama enggak, nobody knows gitu. It's looks good, nobody knows. It's okay, nobody knows. But it corrupts. Pelan-pelan yang tadinya kecil, ya ini small is big juga ya. Yang tadinya kecil dari melihat indah, terus dia mengambil, mulai gede. Dari mengambil, dia menyembunyikan, tambah gede gitu ya. So sin corrupts. Be careful and remember that. Yang kedua, kita diingatkan dalam kegagalan kita, if we are humble enough, we are reminded that sebetulnya kita cuma bisa menggantungkan our faith, our hope itu on God. And we can only hope on God's love, because everything else will fail you. Yeah, the organization will fail you, people will fail you, your dreams may fail you, your spouse may fail you, people you love may fail you, your family may fail you. Yeah. So we are reminded that we can only put our hope and trust in God. And we are reminded dalam kegagalan kita bahwa God is love. That whatever happens,
He let it happen because He loved us. Jadi bukan karena Tuhan mau kita untuk menderita, untuk hancur gitu ya. Tapi semuanya Tuhan pakai untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa go through the process and progress. Dan saudara, as a father gitu ya, aku belajar banyak jadi papa gitu, jadi papa. Jadi kalau aku nyuruh anakku gitu misalnya, dia datang, datang, Pak, I want chocolate, and I know bentar lagi jamnya makan malam. Ya, what do I say to him? No, pasti no kan? Because I know if I give him chocolate, my wife will scold me. Why do you give him chocolate? It's time to eat. Nanti nggak bisa makan, bla 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 bla. So I tell him no, okay? I tell him no. What does he do? He cries because he wants the chocolate and he doesn't understand why I don't let him have the chocolate right then and there gitu. So I tell him, okay, you cannot have the chocolate because abis gini mau makan malam. Lalu kamu makan coklat, kamu gak bisa makan malam. And then at that point, he has a choice. He has a choice to obey or not to obey. Either way, I'm in control. Okay, I give you a choice. Do you want to obey or not? Kalau si Ben, yes, I want to obey, gitu. Sampai nangis-nangis, tapi dia mau obey, gitu ya. Okay. I want us to learn the perspective of a father, gitu ya. Jadi kalau kita get the right perspective, kita tahu maksudnya Tuhan itu apa dalam kekekalan hidup kita. Jadi at that point, kalau he says, I still want the chocolate, I will keep the chocolate, I will hide the chocolate. If he says, okay, I will obey, okay, I will give you the chocolate after you have your dinner, gitu ya. But kalau kita pikir, kira-kira as a father lebih suka yang mana? Lebih suka anaknya obey tapi nangis-nangis buat dia susah banget, tapi aku mau obey lah, aku mau obey. I trust you, Papa. I trust you, I know that you know better than me. I trust you even though it's hard, even though I really want that chocolate, gitu ya. Atau I want it right now. Kalau aku lebih suka anakku nurut, gitu ya. Kalau anakku nurut berarti dia knows me well. Berarti I have a good relationship with him, that he can delay his keinginannya untuk saat itu, right then and there. I have to have the chocolate. He can mengatasi rasa ingin itu, dan dia bisa, oh, I trust my father more than my feeling ini, my keinginanku saat itu. Sama kayak Tuhan ya. Aku percaya Tuhan kalau lihat kita, Tuhan aku mau banget, tapi I know that I'm not supposed to have it. It's not. I'm not supposed to have it either yet or ever or ini, but I choose to trust you. God really appreciates that. Sama kayak a feeling of a father, gitu ya. Dari God is sovereign, bahwa Tuhan adalah in control, always in control. Remember that. Through our failure, God is in control. Cuman kita tinggal belajar aja. Tuhan kira-kira maunya apa ya? What can I learn from this? Kalau kita belum dapat revelation itu, kita belum dikasih tahu Tuhan, ya udah jalan aja, just be faithful, gitu ya. Maybe in hindsight 5, 10, 20, 30 years from now, you will understand, oh, God wanted me to go through that because you wanted me to learn that. So whatever you are going through right now, have this perspective, gitu. Apa yang Tuhan mau kira-kira dalam hidup kita? Kalau kita gak bisa figure it out sekarang, ya udah, kita percaya aja sama Tuhan. Tuhan, aku percaya sama kamu bahwa kamu lebih besar dari aku, dan kamu lebih ngerti dari aku, dan I just trust who you are because I believe that you are good and you will never fail. Next, menolong. So our failure, we can turn it into success when we have go through what we go through. Dan setelah itu kita gunakan itu menjadi sesuatu yang baik, saudara ya.
Pertama, compassion. Di Lukas 6 ayat 37, firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. So when we fail, we learn to be compassionate, karena kita tahu we are not perfect, karena kita tahu we cannot do it all, kita tahu kita not all that, ya. Kita tahu bahwa kita nggak bisa sok hebat lagi lah, intinya gitu. Kita tahu kita punya kelemahan, kita tahu sama kok kita sama orang lain. So, like I said tadi, aku sudah lihat orang yang pastor yang gini gitu segala macam. So, when things happen for me right now, I know that ya pastor juga manusia gitu ya, sama aja. Worship leader juga manusia, sama aja. Papa juga manusia, mama juga manusia. People we look up to are the same as us. Cuma mereka in the different stage of life aja. They are older, they went through more. Tapi sama aja, kita manusia. Cuman tinggal bedanya apa sih? Pastor sama yang duduk di sana bedanya apa? Aku di sini sama kalian yang duduk di sana bedanya apa? Sama aja mestinya, nggak ada bedanya, kita manusia dari darah dan daging. Cuman bedanya mungkin I said yes earlier waktu Tuhan oke, ada kesempatan kamu mau jadi usher enggak? Mau jadi camp leader enggak? Mau jadi soundman enggak? Mau jadi apa lagi? Mau jadi WL enggak? Mau, padahal enggak bisa WL, tapi mau aja pokoknya mau aja gitu. Jadi kita tahu bahwa ya kita sama aja, kita not perfect, so we develop this understanding that ya sama aja, gak usah judge orang. Kita pun sama gitu loh. Tuhan juga bilang kan, kamu itu loh, kamu ada apa balok di matamu, kamu nggak melihat tapi kamu bisa ngomongin orang lain gitu. So we develop compassion and empathy to other people when we fail. Yeah. So when we do this, we turn our failure into success. Kembali lagi ke cerita Ai tadi. Jadi setelah Yosua sanctify the people of Israel, dia akan dihukum, lalu mereka mulai berkumpul lagi. Ini cerita perang ini sekarang. Jadi Tuhan suruh Yosua, oke Yosua, kamu tadi kan di ayat yang ke second slide tadi, Tuhan suruh Yosua kirim tentaranya ke belakang kota Ai. Jadi Yosua ngirim 30.000 orang ke belakangnya kota Ai, lalu 5.000 orang lagi dikirim ke antara Betel dan Ai, lalu the main force di utara, lalu dia turun, dia serang kota Ai, terus pura-pura lari main force-nya, terus begitu orang Ai keluar, ngejar, ini yang 3.000 orang ini masuk ke kota Ai, bakar kota Ai, yang main force-nya kota Ai ini dan ke belakang, kotanya udah dibakar semua, mereka try to return back, tapi udah yang orang 30.000 yang udah bakar ini keluar lagi, jadi mereka dikepung dan akhirnya mereka menang gitu ya. Even ada bala bantuan dari Betel udah dicegat di sini oleh 5.000 orang Israel tadi. Jadi sebetulnya mereka nggak perlu 3.000 orang, tapi mereka perlu lebih dari 35.000 orang, atau main force-nya berapa ya, mungkin 150.000 orang or whatever gitu. But anyway, the story was they had a victory after mereka mengalami suatu kegagalan. Dan sama kayak hidup kita gitulah ya. When we try to, ketika kita dalam posisi gagal, kita cari Tuhan, we do all this, and then I believe the next step is victory gitu. When we learn from our failure, there will be victory. Maybe the victory doesn't come immediately, karena itu tadi proses. Everything is a process lah. Everything is a process. Saya terima nubuatan mungkin 22 tahun yang
yang lalu gitu ya, bahwa aku akan berkhotbah dan macam-macam gitu. Tapi baru terjadi sekarang. So the process is 20 something years gitu ya. So berjalan sama Tuhan is a long marathon gitu ya. It's not a sprint gitu. People want sprint now. Doesn't work that way. God may use Tuhan mungkin akan do what He want to do in 5 years, in 10 years, in 20 years, we don't know gitu ya. Our part is just to obey, to learn, to understand who He is, and to walk accordingly. Itu aja. Ya, itu firman Tuhan hari ini yang aku mau sampaikan. Semoga kita semua get the main ideas and can learn and apply it to our life. Karena firman Tuhan berkata ya, kalau kita cuma dengar aja, it's like building a house di atas pasir. Ketika badai datang, maka rumah itu akan hancur. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan seperti bangun rumah di atas batu karang. Ketika badai datang, maka we stand. Because we know itu bukan cuma suatu pengetahuan, tetapi suatu pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup nggak bisa diambil oleh siapa-siapa gitu ya. Mungkin little sharing. Joey waktu kita lagi vacation ke Taiwan gitu ya, lagi vacation satu keluarga ke Taiwan, lalu dia bawa satu tas. Joey, come here Joey. Dia bawa satu tas mainan favoritnya dia, so the backpack is full of his favorite toys gitu. And then come here. Do you remember what happened in our vacation when you brought your Super Wings back and it was lost? Found it again. Mm-hmm. Where did you lose it? In the bus. In the bus. Where did we find it? At the bus station. At the bus station. What happened? What happened? Kok bisa? How did we find it? You remember? We prayed to God. Pray to God. And then what did God do? Made us found it. Made us found it. Yeah. Okay. Thank you. Go away. So for him that is experience ya. Dia punya suatu pengalaman pribadi sama Tuhan sendiri. Jadi kita nggak, itu is not something that I teach him, but it's something that I brought him along, gitu ya. Jadi at this time dia tahu bahwa kalau dia berdoa ada yang dengerin, Tuhan dengerin dan Tuhan bekerja, gitu ya. Waktu itu ceritanya, jadi kita pergi, lalu dia bawa his favorite backpack, and then kita berenam waktu itu, berlima, dan lagi hamil band, jadi masih berlima sama suster satu, terus kita sampai di suatu tempat, udah malam, udah capek semua, terus barang bawaannya kan ya tahu sendiri lah, banyak gitu, dan kita turunin barang, terus kita naik taksi, terus kita ke hotel, sampai di hotel kita baru ingat, mana ya tasnya Joey ya? Joey, where did you put your bag? Under my seat. Terus mana sekarang? Gak ada. Terus yaudah, oke lah, you pray to God lah, that we can find nanti your bag gitu. And then kita coba telepon bus company-nya. Ada nggak nemu ya tasnya Joey ini, ada nggak nemu? Nggak ada nemu. Terus kita udah desperate, ya udah anggap hilang lah. And then by the time kita mau pulang, waktu kita datang kita ke bus station A. Waktu kita pulang kita dari bus station B. Terus begitu kita sampai di bus station, naik taksi sampai di bus station, si Helen bilang, coba tanya deh di kasir sana, ada nggak bus stationnya? Terus aku, nggak mungkin ada lah, pasti hilang lah. Ini it's not the same station, and then we don't know how many people went into the bus gitu ya. Tapi ya udah, aku tanya, ada nggak tas yang model kayak gini gitu? Oh ada, ini di sini. I was like, hah? Gak mungkin gitu ya. But it happened gitu. So
So aku percaya kita kalau melakukan firman Tuhan itu Tuhan will reveal Himself to us. Dalam kegagalan kita pun sama. Kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau fokus on God, He will reveal to us who He is. Yeah. He will bring us deeper and deeper and deeper, because that's all He wanted. He want us to be close to Him. He want us to be intimate to Him. He want us to know who He is. He want us to understand who He is. He want to be very close to us, that we trust Him fully. Even though we want the chocolate, even though we know that we're not supposed to have the chocolate, even though it's hard, we choose to obey. Itu saudara, aku ingin kita belajar untuk bisa understand who God is in